Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya Haswin Fatur Rahman ditemani sama Mas Awi selaku ketua dari Gcraft Jogja akan berbincang tentang Gcraft Jogja, mulai dari pengertian Gcraft dan apa sih yang akan dilakukan sama Gcraft. Nanti Mas Awi yang akan menjelaskan. Mas Awi sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Mas Awi, mungkin bisa diceritakan tentang Gcraft ini untuk pengetahuan teman-teman semuanya dulu, apa sih itu Gcraft? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Haswin. Mas Haswin. Pada malam hari ini kita sangat berterima kasih sudah diberikan waktu untuk menyampaikan apa itu Gcraft. Gcraft sendiri kepanjangan dari Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional yang mempunyai platform nasional di mana Gcraft akan memberikan sebuah kebermanfaatan bagi para pelaku ekonomi kreatif. Gcraft sendiri secara kepengurusan ada di pusat, nasional sudah ada di 28 provinsi. Nah, kita ada di Jogja ini bagian yang akan memberikan kebermanfaatan bagi para pelaku, bagi para penggiat, bahkan bagi para pemegang kebijakan, bagaimana kita dengan semangat persatuan bisa bahu-membahu, berkolaborasi, bersinergi untuk baginya ekonomi, terkhusus ekonomi kreatif untuk Jogja bangkit, untuk Indonesia bangkit. Berarti langkah berikutnya atau yang terdekat ini akan ada program-program apa aja? Ya. Di luar dari program Gcraft Jogja yang terdekat apa? Untuk tahap awal ini kita ingin membangun sebuah edukasi kepada masyarakat apa itu tentang Gcraft, literasi, dan juga bagaimana kita mempersiapkan wadahnya. Nah, wadah Gcraft ini perlu ada yang mengisi, baik itu dari anggota yang nantinya akan kita proses tindak lanjutin untuk menjadi pengurus. Iya, jadi penguatan internal untuk organisasi Gcraft itu menjadi prioritas utama. Terus kaitan dengan program terdekat. Tetapi untuk agenda yang memang program yang sudah mulai berjalan dan ini adalah program turunan dari pusat adalah VGW 2021 yang akan dilaksanakan tanggal 3 Oktober. Nah, VGW 2021 ini virtual goes wisata berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata, BUMN, PT Pegadaian Indonesia, The Gade Coffee, dan Gcraft sendiri. Seperti itu. Itu pesertanya siapa aja, Mas? Bebas, umum? Atau? Pesertanya bebas. Jadi para pecinta goes. Pecinta goes ini bisa komunitas, tetapi ada batasan, Mas, karena ini kan masih PPKM. Kuotanya itu 100 per wilayah. Kalau untuk yang sudah terlibat untuk pelaksanaan VGW sendiri sudah di 28 provinsi, seperti itu. Terkhusus DIY VGW 2021 kepanitiaan yang sudah dijalankan itu bersama The Gade Cafe. Harapannya nanti teman-teman semuanya yang mendengar informasi ini bisa terlibat aktif, mau mendaftar, nanti kunjungin saja website atau sosial media The Gade Coffee. Ada ya? IG-nya ada. IG-nya apa, Mas, itu namanya? Instagramnya untuk informasi itu nanti jadi biar mungkin teman-teman nanti bisa mengunjungi Instagram kita Gcraft Jogja. Ya, Gcraft Jogja, dan juga bisa mengunjungi Gcraft pusat, Gcraft gitu. Gcraft yang ada di pusat sama. Karena kita adalah programnya satu kesatuan. Untuk program itu kan program yang terdekat ya? Iya. Terus program di luar itu yang menjadi
apa tujuan utama dari Gcraft Jogja itu apa aja, Mas? Bisa disebutkan dan dijelaskan? Sebenarnya untuk program utama dari Gcraft Jogja ini kita masih rumuskan. Kita rumuskan. Nah, bagaimana Gcraft Jogja ini bisa merumuskan program? Kita ingin mendapatkan sebuah data yang real dari masyarakat. Kita akan melakukan riset, kunjungan ke pelaku usaha kreatif. Iya, yang tentunya yang selama ini terdampak langsung oleh pemberlakuannya PPKM. Nah, kita akan melakukan sebuah wawancara untuk mendapatkan sebuah masukan yang real dari mereka. Itu salah satunya. Nah, itu akan kita tindak lanjutin menjadi sebuah data, di mana data itu akan kita kaji dan akan kita rumuskan menjadi sebuah pokok pikiran program kerja ke depannya. Seperti itu. Gcraft Jogja itu berdiri dan ada itu kapan sih, Mas? Kalau Gcraft sebenarnya sudah dari 2019 sudah ada, itu secara aklamasi. Ya. Tetapi proses waktu berjalan mulai dari 2021 itu baru mulai kita aktifkan kembali. Dan saat sekarang kita sedang berupaya melakukan sosialisasi untuk rekrutmen anggota. Rekrutmen anggota. Iya. Nah, rekrutmen anggota nanti akan kita sampaikan linknya di sosial media kita, Gcraft Jogja. Iya. Monggo, nanti teman-teman yang tertarik lihat, kunjungin dan follow Instagram Gcraft Jogja. Dan harapannya Mas Awi selaku ketua Gcraft Jogja dengan hadirnya para anggota, kemudian keberlangsungan Gcraft itu apa? Harapannya terjadi sebuah sinergi, soliditas tim yang kuat di dalam, yang nanti akan menggerakkan, memberikan kebermanfaatan kepada para pelaku Gcraft sendiri. Dan kita akan berkolaborasi, bersinergi dengan pihak pemerintah, swasta, baik yang ada di pusat ataupun di daerah, yang dimana nanti kita akan merumuskan, mengkolaborasikan program-program itu, yang dimana yang mendapat kebermanfaatan adalah teman-teman para pelaku ekonomi kreatif. Iya. Untuk menjadi anggota Gcraft Jogja itu syaratnya apa dan harus siapa dan ya syaratnya apa sih? Syarat untuk menjadi anggota Gcraft sangat simpel, sangat mudah. Siapapun yang berwarga negara Indonesia, umur minimal 17 tahun atau sudah menikah. Berkaitan dengan aktivitas, semua boleh mendaftar, mau pedagang, mau pelaku hiburan, apalagi mau pekerja seni, penyanyi, dosen, mahasiswa, atau yang memang artinya profesi apapun boleh ya? Sangat boleh, dan kita itu sangat terbuka siapapun, dan kita tidak menutup berkaitan dengan mau beragama apapun, selagi ada keseriusan untuk bersama Gcraft, bergabung sama Gcraft, itu kita akan sangat terbuka seperti itu. Oke Mas, kalau untuk program di Gcraft mungkin ada sektor-sektor yang terlist, itu kira-kira apa aja ya? Baik. Gcraft sendiri mempunyai keseriusan untuk menggerakkan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif sendiri yang sudah diakui oleh pemerintah itu ada 17 subsektor. Yang pertama itu adalah bidang industri, aplikasi dan pengembangan permainan, bidang arsitektur, bidang desain, bidang fashion, bidang desain interior, bidang desain komunikasi dan visual, bidang seni pertunjukan, bidang film, animasi dan video, bidang fotografi, bidang kriya, bidang kuliner, bidang musik, bidang penerbitan, bidang periklanan, bidang seni rupa, dan bidang televisi dan radio. Nah, keseluruhan bidang-bidang tersebut untuk saling bekerja sama nantinya itu. Dari 17 ini semuanya berkaitan ya? Akan berkaitan, itu kita akan coba mengkontribusikan
di masyarakat sesuai dengan kompetensi yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional. Dan ini sama nggak dengan yang dari pusat? Sama, tetapi dalam pelaksanaannya nanti untuk wilayah Gekraf DIY kita akan menyesuaikan. Budaya itu kan sangat luar biasa DIY, dan kita mempunyai sebuah gagasan bagaimana destinasi wisata DIY ini bisa kembali bangkit dengan didukung oleh 17 subsektor ini tadi. Itu. Iya. Di Jogja, seperti yang udah kita ketahui bahwa Yogyakarta sendiri memiliki atau dikenal sebagai kota budaya, kota seni, dan di dalamnya banyak sekali pelaku-pelaku kreatif. Nah, nanti kedepannya Gekraf dengan mereka apakah ada simbiosis mutualisme, semacam kolaborasi kerjasama dengan pelaku-pelaku industri kreatif tersebut, layaknya Art Jog, kemudian Jazz Band Senen atau Festival Jazz Prambanan, kemudian banyak lah ya di Jogja ini yang acara-acara seperti demikian kayak gitu. FKY kayak gitu, Festival Kesenian Yogyakarta gitu. Nah, apakah dari Gekraf ini juga bersedia dan bisa untuk kolaborasi dengan mereka gitu? Itu sebuah program yang akan kita lakukan, itu wajib bagi kita. Wajib ya? Salah satu program wajib kita tetap akan berkolaborasi, bersinergi dengan program-program yang sudah berlangsung di DIY. Yang tadi Mas sebutkan itu kita akan selalu membersamain bagaimana program tersebut malah bisa lebih sukses. Oke. Ya, seperti itu. Untuk memberi dukungan ya? Iya, betul. Oke, tentunya setiap organisasi itu memiliki visi dan misi ya, Mas. Untuk itu visi misi dari Gekraf Jogja apa sih, Mas, sebenarnya yang mau dilakukan dan disampaikan? Gekraf Jogja ini kan mempunyai keunikan ya. Iya. Dengan kultur masyarakat yang dimana sangat banyak para pelaku dan potensi-potensi yang sangat luar biasa. Destinasi yang sangat luar biasa, banyak ya, dari pantainya yang berkaitan dengan ekopark gua seperti itu, berkaitan dengan ekonomi destinasi yang terbarukan kan banyak sekali. Iya. Gekraf DIY dengan segala keunikannya kita akan mempunyai corak, kita coba akan mempunyai visi yaitu dolanan dan dodolan. Dolanan, ya, dan dodolan. Yeah. Apa itu? Dari dolan itu maksudnya gimana, teman? Yeah. Gekraf DIY insya Allah hadir menjadi bagian dari solusi dan menjembatani para pelaku ekonomi kreatif dan mitra UKM dan UMKM agar bangkit berdikari bersama. Dolan itu kita mengeksplor, menjelajah ya. Ya, kita harus tahu karena potensi sangat luar biasa. Kita harus tahu dulu nih ya. Harus tahu, kita harus bermain lah. Iya. Jadi bermain mengeksplorasi potensi apa saja. Iya. Kayak tempat wisata, kuliner, kan banyak. Fashionnya seperti itu. Kemudian yang kedua dolanan. Dolanan itu kita coba kita harus kita expert. Kita harus lebih bisa mempelajarin. Jadi setelah mencari tahu, kemudian dapat, lalu kita pelajari. Betul. Supaya kita itu terbiasa. Iya. Setelah terbiasa, tentunya kita itu kan di situ akan banyak bidang apa saja ini yang akan kita coba tekunin. Oke. Seperti itu. Expert di bidang apa nanti untuk kita setelah kita tahu, kita pelajari untuk menjadi ahli ya. Ya, betul. Di bidang itu yang kita mau. Betul. Nah, kaitannya dengan yang terakhir dodolan itu? Dodolan itu berarti kita sudah experience ya, seller ya. Kita sudah mempunyai sebuah modal yang cukup karena sudah ahli. Terus kita sudah bisa mempunyai nilai. Nilai itu akan kita coba memberikan kebermanfaatan, mengembangkan jaringan lebih luas, berjejaring lebih luas, baik skala wilayah di DIY, bahkan sampai ke jejaring nasional, bahkan
kaitannya pengembangan ke luar negeri, Luar negeri, ekspor sampai itu sana. ya itu perlu kita lakukan seperti itu. Oke, kalau saya simpulkan, ini adalah visi dan misi dari Gcraft Jogja. Mungkin saya bisa sebut itu adalah tagline ya Mas, dolanan, lalu dodolan. Ya. Insya Allah seperti itu yang disampaikan oleh Mas Awi. Semoga yang dijelaskan bisa membawa manfaat buat sahabat Gcraft Jogja, dan segala informasinya bisa dilihat langsung di kanal Instagram Gcraft Jogja untuk hal-hal yang menarik seperti kalau ingin menjadi anggota, kemudian ingin mengikuti program-program yang diselenggarakan oleh Gcraft, silahkan ikuti di akun-akun sosial media Gcraft Jogja di bawah ini. Ya, begitu yang bisa kita diskusikan. Semoga kita selalu sehat dan bisa ketemu lagi di lain waktu. Boleh menyampaikan satu hal lagi? Oh ya, Pesan silakan. khusus Ya. bagi para pelaku usaha ekonomi kreatif, kita berpesan dengan semangat persatuan, dengan semangat kolaborasi, bersinergi. Mari kita bahu-membahu untuk Jogja bangkit, untuk Indonesia bangkit, tetap optimis, bersinergi untuk kebaikan-kebaikan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas.